masyarakat Sulawesi Utara, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami, NPM Podcast Manado Bacirita. Saat ini telah hadir di studio kami, pengusaha sukses yang berada di Sulawesi Utara. Beliau adalah pengusaha di bidang wedding dan event organizer. Kita sambut Richie Kotambunan. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah mampir di NPM Podcast Manado Bacirita. Sama-sama dan salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar NPM Podcast Manado Bacirita. WO yang sangat terkenal, alhamdulillah, di kota Manado adalah WR. Puji Tuhan, alhamdulillah. Amin. Iya, banyak masyarakat mempertanyakan awal berdirinya WR itu seperti apa sampai sesukses seperti ini. Bisa dibantu diceritakan kepada pemirsa NPM Podcast. Puji Tuhan, WR sendiri berdiri kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun. Tapi saat itu saya masih berkiprah di Jakarta dengan guru saya, Gino namanya. Dan saya banyak belajar untuk mengorganize wedding maupun event di Jakarta. Dan salah satu wedding yang mungkin sampai saat ini masih teringat ketika kita wedding pertama di gedung MCC waktu itu. Wedding pertama yang mungkin sekarang lagi viral, Ibu Shirley Chowanda bersama Pak Benny Laos di 21 tahun yang lalu. Dan itulah sebenarnya tolak ukur dan tolak awalnya kami berdiri. Dan awalnya kami mulai melirik pasar Sulawesi Utara yang sebenarnya betul-betul for good di sini baru sekitar 5-6 tahun terakhir. Dan puji Tuhan bisa diterima di masyarakat Sulawesi Utara. Wah, luar biasa ya. Karena rata-rata tuh orang Manado itu suka milih gitu. Ya, betul. Iya, sebenarnya saya juga ragu, Bu. Ragu ya awalnya ya? Ya, awalnya ragu mau kembali ke Manado. Apakah bisa dengan sistem kita, dengan price kita, dengan service kita. Tapi kalau kita nggak berani dan kita nggak menyerah, pasti kita tidak akan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi beranilah untuk mencoba, berani untuk bangkit. Betul. Apapun hasilnya, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Iya, betul. Kalau itu saya sangat setuju akan itu. Iya, karena di Sulawesi Utara ini biasanya tuh contohnya ya, di saat Krismon, wah di Jawa di luar kota Manado itu pada Krismon semua, tapi di Manado ingat Christmas. Betul. Pada saat kita COVID, di saat protokoler yang harus betul-betul sesuai dengan juknis yang ditetapkan pemerintah. Tapi namanya orang Manado, namanya kalau wedding ataupun acara pasti tidak akan ada hentinya. Iya, betul. Jadi ketika bukan sedikit bukan mereka melawan aturan, tapi ada hal-hal yang kondisionalnya harus betul-betul dilakukan pernikahannya. Jadi itulah Manado, walaupun dilarang berpesta tapi tetap berpesta. Iya, itulah kelebihannya orang Manado. Iya, kalau yang lain mungkin, tapi kalau yang biasanya orang-orang Manado itu, kalau yang namanya pesta itu emang harus sakral dan harus luar biasa, karena istilahnya menikah itu sekali dalam hidup itu. Betul. Makanya apapun mereka ini. Jadi sebenarnya itu bukan hanya budaya, tapi lebih ke bagaimana kita melihat sisi yang terbaik atau what's in a lifetime moment. Karena ketika mereka menikah, diharapkan sekali seumur hidup. Jadi selalu pasti all out dan total. Iya, totalitas. Iya, betul. Ya, di acara mereka tentunya dari pihak WR kan harus punya tim yang solid, yang bisa mumpuni. Kira-kira bagaimana? Betul. Karena saya dengan tim saya adalah partner. Saya tidak pernah memposisikan saya sebagai bos, tapi mereka adalah partner. Mereka membutuhkan saya membutuhkan mereka. Disitulah saya memberikan ruang yang sangat luas untuk mereka bisa memaksimalkan kreativitas mereka, usulan mereka, semua yang mereka pikirkan tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang kekinian. Saya membebaskan mereka sehingga pada
saatnya di saat hari H baik pengantin maupun keluarga merasakan kehangatan, merasakan konseptual yang berbeda, mungkin yang membedakan kami dengan yang lain. Iya, saya dengar juga tuh biasanya setelah selesai mengadakan event gitu, mau Iya. handle customer, biasanya suka itu ya, karyawannya diajak liburan keluar, keluar ke apa wah Jadi itu sebenarnya itu saya justru membuat mereka bukan lewat reward, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa melihat dunia. Bagaimana mereka lebih melihat, oh di sana tuh lebih disiplin misalnya, oh di sana tuh lebih bersih misalnya, oh di sana servisnya seperti ini. Jadi membuka mata mereka sehingga bisa menaikkan kinerja kerja mereka dan sehingga mereka punya pandangan yang jauh ke depan. Kurang lebih Iya. seperti itu. Iya, tapi ingat juga karyawan itu kan kalau udah diberikan servis begitu, dia masing-masing tuh berusaha nunjukkan, wah Betul sekali. apapun yang Betul. mereka berusaha gali, bisa improve apa yang di hatinya mereka gitu kan, Betul apapun sekali. itu. Gitu. Iya, tentu kunci utamanya eksistensinya VR itu Sebenarnya kunci utama dari kami adalah tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan senantiasa memberikan ruang juga kepada keluarga untuk berdiskusi, kepada pengantin untuk berdiskusi kira-kira konseptual apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka idam-idamkan, apa yang mereka mimpikan. Kita memberikan ruang yang sangat luas sehingga mengkombinasikannya dengan usulan dari kami, kemudian kita blend lagi dengan vendor misalnya dekorasi, foto, video sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Oh ya, saya mau nanyakan, kira-kira sejauh ini klien yang sangat berkesan untuk VR apa kira-kira? Sebenarnya kalau bicara berkesan, semua sangat berkesan karena semua punya cerita, semua punya memori. Iya. Tapi kalau disuruh memilih, memang ada satu momen di mana waktu awal pemerintahan yang baru itu ada retreat kepala daerah di Magelang. Oh iya, Waktu betul itu betul sempat ketemu betul. Ibu Shirley sebagai Oh Gubernur iya, Maluku Utara, iya. kemudian Ibu Dr. Verna sebagai Bupati Poso, dan Ibu Karina Imran sebagai Wali Kota Kendari. Itu Iya. bertemu karena mereka adalah mantan guide kita. Oh, Jadi luar itu salah satu biasa. event yang sangat Iya, kenangan yang sangat berkesan buat sangat berkesan. kita, klien kita. Kemudian ada juga korban-korban penipuan yang kita bantu. Oh iya. Kita banyak sekali mendapat kenangan yang indah dengan mereka karena di satu sisi kita datang di saat yang tepat dan mereka sangat bersyukur, dan mungkin yang berkesan terakhir adalah kami bisa mengorganize wedding di Los Angeles, Amerika pada tahun yang lalu. Luar biasa. Orang mana tuh? Orang Manado. Orang Manado. Jadi puji Tuhan kita bisa diberikan Iya. kepercayaan bukan hanya di Sulawesi Utara, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar Indonesia juga. Luar biasa. Oh ya, saya juga pengen tahu kira-kira VR ini katanya tadi udah mau hampir 6 tahun ya di Kota Manado ya. Sebenarnya sudah dari tahun 2005. Jadi sudah hampir 21 tahun. Tapi waktu itu kita masih memang stay-nya di Jakarta. Yang betul-betul for good di sini kurang lebih 6 tahun terakhir. Oh gitu ya. Saya ingin tahu kira-kira suka dukanya itu apa untuk selama ini menghandle WO di Kota Manado. Kalau suka dukanya, justru sukanya adalah ketika kita menerima komplain. Kalau orang lain mungkin itu dianggap duka. Kalau kita justru menganggap itu adalah sukacita bahwa kita diberi pelajaran untuk improve dan untuk menjadi lebih baik. Jadi sukacita adalah ketika kita dapat komplain, kita evaluasi. Sehingga kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Begitu juga ketika ada terjadi di luar sana, misalnya kasus kemarin penipuan-penipuan tersebut, kita evaluasi untuk supaya kita bisa menghindari hal tersebut dan bahkan kita membantu waktu itu pengantin untuk mewujudkan hari spesial mereka dengan diorganize dari pihak kami. Jadi sebenarnya kalau bicara tim, saya serahkan sepenuhnya juga kepada tim saya. Gitu. Iya.
jadi teamwork yang baik Iya, gitu betul. ya, betul. Karena bagaimanapun juga kita pengusaha tanpa karyawannya kita, tanpa solid itu kita nggak ada apa-apa. Betul. Yang mereka lihat itu bukan kuantitas, tapi kualitas Betul kita. sekali, Bu. Seperti Dan, itu. dan kembali lagi, servis yang kita tawarkan, Nah, betul. servis juga yang kita buat, itu Betul. akan menjadi tolak ukur kepada klien dalam memilih siapa yang akan menjadi partner mereka di hari hari. Betul. Iya, kalau itu sih memang sangat setuju ya. Ya, Karena kadang-kadang memang saat ini banyak yang mulai menjamur. Yang orang yang mau buat tiba-tiba udah ada dadakan, orang ya, buat event juga dadakan, itu banyak. Tapi mereka tidak bisa ya itu ya, tidak bisa memelihara memelihara kepercayaan konsumen. Ya mungkin aja saat itu mereka pakai, tapi setelah tahu ya kok kayak gini ininya kayak banyak kurangnya ya, Nah, mereka nggak akan pakai untuk lagi. itu Bu, saya juga Iya. diberi kepercayaan sebagai dosen di Poltek Bali, Cabang Manado. Wow, Dan keren. khusus untuk mata kuliah wedding. Wow. Jadi luar sudah biasa. diedukasi kepada mahasiswa dari awal tentang industri wedding ini. Iya. Jadi itu salah satu bentuk untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Iya. Plus juga mau menekankan bahwa industri wedding bisa menjadi atau korelasi dengan industri pariwisata sangat eh, berbanding yang betul-betul saling menguntungkan. Karena orang Manado wedding ke Bali. Iya. Orang tetangga kita mungkin Gorontalo dan Maluku Utara suka membuat wedding juga di Manado. Jadi wedding menjadi salah satu daya tarik pariwisata juga. Dan puji Tuhan, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Pak Gubernur, Ibu Kadis Pariwisata yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk industri wedding di Sulawesi Sulawesi Utara. Utara, iya. Sebenarnya sih Sulawesi Utara itu bukan apa ya, kita juga kalau yang hal yang baik kita harus niru contohnya ya, contoh Betul. Ibu Sherly gitu. Iya. Terakhir saya monitor Bu Sherly itu yang apa tuh, yang makanan bergizi itu Iya. di handle, tapi harus pengusaha-pengusaha yang ada di Maluku, Iya, di Maluku betul. tidak bisa ambil dari luar gitu. Betul. Saya diambil dari Jakarta, Iya, Surabaya, betul. dan harus lokalan gitu Iya, orangnya. putra daerah ya, Bu? Putra daerah. Lah gimana juga tuh yang itu, yang apa, yang WO juga atau desa Betul. tanpa harus menentangkan orang dari apa sana. Nanti saya yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh di kita kan udah punya loh di sini, Iya, udah betul ada WR sekali. di sini, Iya, atau ada teman-teman yang ada di sini. Mending itu yang ya kasarnya gini, yang mending dimasukin di kita daripada betul. dikasih ke yang lain gitu itu ya. Iya. Eh, itu untuk harapan bisnis apa WR ke depannya untuk masyarakat Sulawesi Utara khususnya yang WO itu apa? Harapan saya ke depan, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan industri bisnis wedding ini. Karena bukan hanya wedding organizer, tapi banyak vendor yang terlibat di wedding. Ketika kita bersatu, ketika kita saling membangun, saling support, otomatis industri ini akan tetap berdenyut dan bisa memajukan Sulawesi Utara. Nah, gitu. Kira-kira tipsnya atau triknya itu seperti apa ya? Tips and trick memilih wedding organizer yang pasti melihat portfolionya dulu. Portfolio adalah apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka buat. Dan ketika biasanya calon pengantin yang selalu kita diskusi, mereka impresnya di situ. Itu dulu kalau ibu lagi pacaran itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, betul. Ya, setelah itu ada proses-proses di mana pertemuan atau meeting langsung, kemudian membahas detail atau price list. Nah, itu akan menjadi pendukung ketika kita sudah jatuh cinta. Ibu gimana kalau udah jatuh cinta kan pasti Iya, akan siap apapun itu ya. gitu kan. Jadi siap rela berkorban apapun. Jadi yang paling penting pertama adalah membuat atau ketika melihat portfolionya kita sudah seret, sudah punya chemistry, otomatis puji Tuhan alhamdulillah nanti akan dimudahkan. Iya, amin. Iya, saya juga ingin tahu biasanya tuh calon mantan itu Ya, membutuhkan bagian WO itu kira-kira berapa lama ya? tergantung Bu. Jadi ada
kondisional di mana ada beberapa kondisi harus segera menikah misalnya. Jadi persiapan tinggal 1 bulan, persiapan tinggal 2 minggu. Itu kita harus siap karena em, mengkondisikannya dengan waktu yang tersebut, yang waktu yang sangat mepet, otomatis punya tantangan sendiri. Tapi kalau ditanya, idealnya kalau saya bisa jawab lebih lama lebih bagus. Jadi punya range waktu 1 tahun, 6 bulan, 2 tahun, lebih lama lebih bagus dan lebih maksimal. Cuman memang kalau risikonya kalau agak lama pasti akan galau. Ketika ada tren terbaru datang, aduh ini bagus juga ya, tren ini datang, ini bagus juga. Nah, ada trik sendiri kita untuk membuat pengantinnya sudah harus lock. Jadi dia sudah tidak bisa lihat-lihat kiri, lihat kanan, supaya dia betul-betul sudah bisa fokus dengan gitu. desain dengan apa yang Desainnya. dia mau. Iya. Nah, saya juga ini menanyakan, ada beberapa sih yang agak kecewa dalam tanda kutip gitu ya. Ya, Ada beberapa tuh ternyata paket yang diberikan itu kan kadang-kadang calon konsumennya pengen bunganya lebih banyak gitu loh. ya, Tapi dikasih tuh ya namanya juga paket, ya, ya standar gitu ya. loh. Standar gitu. Iya. Itu kira-kira WO menyikapinya seperti apa? Jadi kalau kita puji Tuhan sampai saat ini, apa yang akan terjadi di wedding nanti sudah kita betul-betul finalize dan sepakati dari awal. Jadi klien sudah melihat bentuk bunganya, jumlah bunganya kurang lebih akan sebanyak apa. Jadi dan pada saat hari H, biasanya setelah pemberkatan atau akad, kami tim wedding organizer mengajak pengantin untuk melihat persiapan yang sedang dilakukan sehingga mereka bisa notice apa yang sudah mereka deal sesuai atau bahkan lebih dari yang mereka bayangkan. Jadi itu salah satu tips kami. Oh gitu. Berarti bagian WO itu bisa juga sebagai penyambung lidah calon manten sama yang hotel itu. Pasti Bu, justru itulah tugas utama kami. Ya, gitu jadi tugas ya, utama iya. dari wedding organizer adalah menjadi penghubung jembatan bukan hanya dengan vendor atau hotel, tapi dengan orang tua. Kadang-kadang iya, orang iya. tua maunya begini tapi nggak sama anaknya. Jadi coba dong WO fasilitasi. Gitu. Jadi sekali lagi kami adalah jembatan Jembatan. bagi calon pengantin atau keluarga untuk mewujudkan hari spesial mereka. Iya. Kadang-kadang tuh anak sama orang tua juga bisa berselisih paham karena tidak Betul, bisa karena tidak sejalan. sejalan. Bukan hanya mungkin warna, betul. kemudian bentuk. Bentuknya, Nah, gitu. jadi sekali lagi itulah tugas kita untuk menjembatani agar supaya tidak ada pihak yang merasa dikecewakan. Dikecewakan. Wah, luar biasa. Ilmunya dapat banyak nih. Iya, kan bentar lagi Ibu akan manten, jadi Amin. kita sedikit-sedikit mendapatkan ilmu. Amin. Tapi ya biasalah kadang-kadang ada mantennya juga kan kayak orang Manado bilang maraju. Itu Ya, tugasnya WO tuh. betul sekali dan itulah seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin tadi baru disampaikan sukanya, tapi dukanya adalah bagaimana kita harus menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi kakak, menjadi Udah pengasuh, semua gitu. menjadi semuanya untuk supaya at the right time semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena kadang-kadang udah menangis, udah sedih, udah berantem, udah Iya, betul. marah-marah, tapi kita yang nggak tahu apa-apa harus ikut di dalamnya sehingga Iya. kita harus solve the problem dan kita harus bisa membuat hari spesial itu tak terlupakan. Betul, amin. Wah, luar biasa sekali. Saya dapat banyak ilmu. Betul, kan sebentar lagi buat jadi market pemangku hajat. Amin ya. Banyak sekali yang mau ditanyakan, waktu juga lah yang akan Nanti kita datang lagi dan mungkin nanti teman-teman saya WO yang lain bisa berbagi ilmu sehingga pemirsa, pendengar NPM Podcast di Manado Bercerita ini bisa mendapatkan referensi tentang wedding yang lebih baik. Ya, iya, dapat pencerahan. Betul sekali. Lah, tibalah kita kepada closing statement, silahkan. Sebenarnya yang paling penting dalam mempersiapkan pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati yang berbeda, dua keluarga yang berbeda, tapi bagaimana setelah itu kita menyikapi pernikahan tersebut. Intinya adalah dari kami wedding organizer
pilihlah sesuai kata hati dan jangan sampai menyesal. Terima kasih. Oke. Ya, eh, penonton podcast NPM Bacerita, sampai di sini jumpa kita. Salam NPM.